Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belum lama saya membahas tentang Kristen progresif terkait dengan apa yang mereka yakini dan bagaimana kita menanggapinya secara teologis. Dan kali ini saya mau melanjutkan pembahasan saya terkait dengan apa yang mereka yakini. Secara garis besar, Kristen progresif ini adalah Kristen yang sama sekali berbeda dengan kekristenan yang historis atau yang ortodoks dalam banyak hal sebenarnya. Secara khusus yang mau saya kupas adalah terkait dengan hal-hal yang substansial, terkait dengan Injil atau Alkitab, terkait dengan salib atau penebusan, terkait dengan Kristus, terkait dengan keselamatan dan yang lainnya. Jadi Kristen progresif itu memiliki pandangan yang sama sekali berbeda. Nah, saya mau menjelaskan beberapa poin yang menurut saya penting untuk saya sampaikan supaya kita dapat mengetahui bahwa Kristen progresif ini sebenarnya bukan Kristen. Ya. Ini bukan Kristen sejati, bukan Kristen historis, bukan Kristen ortodoks. Ini Kristen agak lain memang. Ya, nah bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan Kristen sejati? Contoh, ketika mereka membahas tentang Kristus dan karya penebusannya, mereka menyangkali bahwa Yesus datang untuk menebus setiap kita. Dia mengalami penderitaan dengan tujuan untuk menyelamatkan setiap kita. Seorang yang bernama Brian McLaren mengatakan demikian. Yesus datang untuk menyatakan kerajaan baru, cara hidup yang baru, kedamaian yang baru, yang memberi kabar baik kepada semua orang dari semua agama. Hanya untuk itulah konteks dari kedatangan Yesus dimaknai oleh kaum progresif. Itu adalah Injil kaum progresif. Bahkan mereka menyangkali dosa asali, dosa warisan, dan rencana Allah untuk menebus dan memperdamaikan umat manusia dengan dirinya. Nah, ini Injil kaum progresif. Tentu ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Mereka menganggap bahwa mereka itu lebih modern. Ya, mereka itu lebih menggunakan akal atau logika, sementara kita enggak. Makanya mereka menamakan diri mereka progresif dan kita ini seakan-akan tidak progres. Nah, pertanyaannya, apakah kita salah menggunakan logika? Tidak salah. Lalu apakah kita Kristen historis tidak menggunakan logika? Tentu tidak. Setiap kebenaran yang kita yakini selama ini itu bukan hanya sekedar diyakini secara iman, tapi dapat dibuktikan secara akali, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik itu secara logika, secara filosofis, secara teologis, dan secara historis. Misalnya kebangkitan Yesus, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Ya, bukan hanya secara teologis, secara logis juga. Bahkan kita dapat melihat secara historis kebenarannya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Jadi kalau saya mau gunakan kalimat sederhana begini terkait dengan logika dan kekristenan, kita tidak anti dengan logika, tapi logika kita harus tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita harus mencocokkan pikiran kita, logika kita dengan Injil, bukan mencocokkan Injil dengan logika kita. Nah, salahnya kaum progresif ini itu, ya, mereka mencoba untuk melogikakan semua kebenaran dari Alkitab yang disaksikan oleh Alkitab, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logika, tidak masuk logika mereka, itu ditolak. Persis dengan kaum liberalisme sebenarnya, yang mencoba menjadikan logika sebagai tolak ukur, rasio sebagai tolak ukur, ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur. Nah, kalau ada sesuatu yang sesuai dengan logika, itu ditolak. Misalnya seorang bernama Rudolf Bultmann, terkenal dengan istilah demitologisasi, ya, teologianya, di mana dia mengatakan bahwa Alkitab itu banyak mitos, sehingga Alkitab itu harus dibuang, ya, dari cerita-cerita yang terkait dengan atau berbau dengan mitos. Misalnya Yesus lahir dari seorang perawan Maria, itu mitos, bangkit dari kematian, itu mitos, dan masih banyak lagi. Nah, karena logika menjadi tolak ukur, itulah hasilnya. Dan tentu itu sama sekali berbeda
ya dengan kekristenan historis, dengan Kristen ortodoks, ya, dan itu harus kita tolak, harus kita tentang. Karena apa? Karena memang yang sedang dipersoalkan ini adalah hal-hal yang sangat substansial dalam kekristenan. Jadi itu dulu yang perlu saya sampaikan, bahwa kita tidak anti terhadap logika, tapi logika kita harus tunduk terhadap otoritas Alkitab. Karena apa? Karena segala yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah benar, dan Alkitab menyaksikan Alkitab itu adalah firman Allah. Kesimpulannya adalah bahwa Alkitab adalah firman yang tanpa salah. Sementara kaum progresif mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang banyak salah, mengandung kesalahan, yang banyak pertentangan. Nah, ini lagi-lagi mengerikan, ya. Jadi kita itu harus mengenali paham atau pandangan dari kaum progresif, sehingga kita nggak terbuai, ya, dengan hal-hal yang menyenangkan telinga atau hal-hal yang hanya sekedar masuk akal tapi ternyata nggak alkitabiah. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sekali, ya, terhadap berbagai macam ajaran yang menyimpang atau para bidat. Saya senang dengan apa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Irenaeus, itu dari abad ke-2. Dia mengatakan demikian: orang-orang yang mengaku Kristen yang bertekad untuk mengubah kekristenan dari dalam itu jauh lebih mengerikan. Mereka membengkokkan kitab suci dan mengajar tradisi yang salah. Kita tahu gereja itu sudah menghadapi berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kesesatan, para bidat dalam sejarah. Ada Unitarianisme, ada Modalisme atau Sabellianisme, ada Mormon, ada Saksi Yehova, ada Christian Science, ya, ada kaum liberal, lalu ada Kristen progresif juga di dalamnya, yang belakangan ini lagi marak dibahas atau didiskusikan, dan juga banyak kaum apologet sudah membahas hal ini. Jadi kita harus mengetahuinya dan menolak ajaran dari kaum progresif karena tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, saya mau bahas satu keyakinan mereka yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran Injil, yaitu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Keyakinan dari kaum progresif yaitu Yesus tidak datang untuk mati dalam menyelamatkan setiap kita dari dosa, dari kebinasaan, tapi dia diizinkan Tuhan mengalami kematian sebagai contoh pengampunan. Dia mengalami penderitaan tapi dia tidak membalas, sehingga kehidupan Tuhan Yesus itu menjadi contoh bagi banyak orang. Tentu ini sesuatu yang tidak alkitabiah, ya. Mereka memandang bahwa kematian atau penderitaan Yesus itu sebagai sebuah bentuk solidaritas. Ini sih bukan menjunjung Injil, bukan menjunjung Yesus, tetapi justru sebaliknya, menghancurkan kekristenan, merusak Alkitab atau merusak Injil. Dan ini tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab, atau Alkitab telah disalahpahami. Berita utama dari Alkitab adalah tentang pribadi dan karya Yesus. Jadi Alkitab itu pesan utamanya terpusat pada pribadi dan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya pribadi yang bisa menolong setiap kita. Lalu muncullah satu pertanyaan: apakah benar Yesus sebagai satu-satunya jalan? Absolutely yes. Sekali lagi, yes. Ya, Yesus itu adalah satu-satunya jalan, dan ini sesuai dengan kesaksian Alkitab. Orang yang mengaku dirinya Kristen tapi menolak kebenaran ini, dia harus menolak Alkitab. Dia harus keluar dari kekristenan. Karena apa? Karena ini kesaksian Alkitab, kesaksian Injil. Jadi kalau dia menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan, itu sama dengan dia menolak bahwa bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, Injil itu adalah firman Allah. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, jelas sekali baik PL maupun PB. PL itu menubuatkan tentang Yesus, PB menggenapinya. Tidak ada satu nubuatan pun yang meleset. Detail-detailnya digenapi.
Ya, misalnya Mika melaporkan tentang tempat dari kelahiran Tuhan Yesus. Lalu Yesaya menubuatkan tentang bahwa Yesus akan lahir dari anak darah. Dan yang kita tahu itu adalah Maria, seorang perawan Maria. Yesus dinubuatkan kehidupannya bahwa dia akan mati. Suffering servant, Yesaya pasal 53. Lalu ada Mazmur pasal 22, suffering Messiah, dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama. Bahkan dinubuatkan bahwa ketika dia disalibkan tidak jadi dipatahkan kakinya, tapi lambungnya akan dicucuk untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mengalami kematian. Dia dimahkotai duri, jubahnya diundi. Semuanya ini dinubuatkan dan digenapi dalam diri Yesus. Ada begitu banyak sekali nubuatan tentang Yesus, banyak sekali, dan semuanya tergenapi pada diri Yesus. Dan ini bukan sebuah kebetulan, dan kita tidak butuh untuk menunggu Mesias lain. Karena apa? Karena sangat bisa dan sangat teruji kebenaran bahwa Yesus itulah Mesias yang dinantikan atau yang dimaksudkan oleh perjanjian lama. Karena detail-detailnya dari nubuatan itu tergenapi pada diri Yesus. Jadi bagaimana kita mau menjawab pertanyaan kalau memang benar Yesus itu sebagai satu-satunya jalan? Berarti Allah nggak maha kuasa dong. Justru sebaliknya, kemahakuasaan Allah dinyatakan dengan hanya menyediakan satu jalan, yaitu Yesus. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Mengapa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau Yesus tidak Allah, nggak mungkin dia juru selamat. Karena sekali lagi, hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Jadi kalau Yesus adalah juru selamat, maka dia pasti adalah Allah itu sendiri. Jadi sangat make sense kenapa hanya ada satu jalan. Dan kenapa Yesus itulah jalannya? Karena memang dia adalah Allah. Dan mengapa harus dalam rupa manusia? Karena upah dosa ialah maut. Kejadian 2 bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga bicara tentang apa? Bicara tentang Kejadian 2 bicara tentang larangan. Larangan jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Kejadian 3 bicara tentang kejatuhan. Dan di kejadian pasal yang ketiga dinyatakan diproklamirkan janji keselamatan untuk pertama sekali. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Lalu kita bisa melihat bagaimana manusia ketika jatuh dalam dosa menyadari diri mereka telanjang. Lalu mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Lalu yang menariknya di sini, Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Nah, itu bukan hanya sekedar pakaian tambahan, itu ada maksudnya, ada makna simboliknya. Jadi karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Nah, ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi dari sejak awal itu sudah clear. Alkitab atau Allah menegaskan tentang bahwa akan ada keselamatan yang dinyatakan melalui seorang yang menderita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Lalu kalau kita melihat kepada perjanjian baru, misalnya Galatia pasal yang pasal yang keempat, ayat yang keempat, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Lalu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu kita bisa lihat juga dalam 1 Timotius 2 ayat 5 kalau saya tidak salah, bahwa Yesus itu yang menjadi pengantara kita. Allah itu Esa, sehingga yang menjadi pengantara kita dengan Allah itu juga Esa, yaitu Yesus Kristus. Artinya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang menjadi juru selamat kita selain Yesus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan setiap kita selain Yesus. Tidak ada yang bisa menjadi pengantara setiap kita selain Yesus.
Lalu kita bisa lihat juga ya dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 bahwa dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Lalu kita bisa lihat juga berbagai macam teks dalam Perjanjian Baru yang menekankan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Misalnya Kisah Rasul pasal yang ke-14, pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain dalam Yesus tidak ada keselamatan. Lalu kita bisa lihat dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri ya terkait dengan ego eimi. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah roti kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus sendiri ya menegaskan bahwa Dia adalah terang. Akulah terang dunia, akulah gembala yang baik. Ya, dan Dia sendiri yang memberikan garansi bahwa kita akan tinggal bersama dengan Dia. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan yang ketiga, tempat di mana aku berada kamu pun berada. Ya, kepada orang yang di sebelah Yesus, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan Dia yang bisa memberikan garansi bagi setiap kita, ya, jaminan bagi setiap kita untuk masuk ke surga. Karena apa? Karena Dia adalah pemilik surga. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Hanya pribadi yang dari surga. Dan Dia bukan hanya sekedar pribadi yang dari surga, Dia adalah pemilik surga. Sehingga hanya Dia yang berhak untuk membawa kita ke surga. Jadi apakah masuk akal untuk kita mempercayai bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan? Sangatlah masuk akal. Sangat bisa dipertanggungjawabkan secara logis, sangat bisa dipertanggungjawabkan secara teologis, dan sangat bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Inilah yang diyakini oleh orang-orang Kristen dari sejak awal kekristenan itu muncul sampai sekarang, dan ini harus kita pertahankan. Tetap kita pegang, ya, berpegang teguh pada kebenaran ini apapun yang terjadi, dan kita harus benar-benar serius mendalami apa yang kita yakini. Jangan sampai kita sudah lama jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Dan hati-hati sekali ya terhadap kelicikan ya atau godaan yang dibumbui ya dengan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat retorika daripada pengajar-pengajar sesat. Sebelumnya saya mengatakan demikian, kita harus lebih banyak belajar sebelum kita mengajar, lebih banyak mendengar, dan hati-hati sekali dalam berbicara, apalagi dalam konteks medsos ya seperti YouTube, apalagi kok sudah panggungnya besar, aduh itu langsung bisa tersebar ke banyak ke publik atau ke halayak ramai. Jadi haruslah hati-hati sekali. Karena begini, kalau kita nggak mendalami apa yang kita imani, ini harus menjadi perenungan dari setiap kita. Kesesatan itu tidak pernah muncul dalam wujud yang kentara. Wujudnya itu tidak pernah muncul dalam konteks yang terang benderang atau langsung kentara. Tidak. Oleh karena itu harus dibongkar sehingga bisa terlihat. Tetapi kesesatan bisa bersembunyi dengan baik melalui jubah yang menarik, sehingga bagi yang tidak berpengalaman, bentuk luarnya terlihat lebih benar, dan kebenaran itu ya dari kebenaran itu sendiri. Jadi yang palsu pada akhirnya bisa terlihat benar. Karena apa? Karena kita nggak belajar selama ini tentang yang benar itu seperti apa. Untuk itu ya Kristen progresif ini membuka mata kita, ya, membuka mata kita dan mendorong kita untuk mendalami apa yang kita yakini pada akhirnya. Tentu ya kita mungkin langsung shock mendengar, aduh kok bisa sih dikatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan. Tetapi ini kan membuat kita jadi terdorong ya untuk menggali lebih dalam, bertanya kepada pendeta, kepada para apologet ya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, video ini ya saya buat untuk mengedukasi kita untuk mengenali apa itu Kristen progresif dan bagaimana kita menyikapi pandangan atau keyakinan dari Kristen
progresif. Jadi Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yes, tapi juga Dia adalah Allah yang adil. Allah kita, Allah Tritunggal, Yesus adalah Allah, Alkitab adalah firman Allah dan tanpa salah atau ineransi sifatnya, ya, tidak ada salah. Jadi kekristenan itu tidak bisa didiamkan, harus dilawan, harus ditentang. Hati-hati juga dengan spirit pembiaran, ya, atau bahkan merangkul dengan atas nama toleransi. Ya, kalau sampai kita membiarkan, apalagi dari kalangan dalam internal orang Kristen sendiri gitu loh, yang terang-terangan menyatakan pandangannya yang berbeda dengan kekristenan historis atau ortodoks, ya harus ditentang habis-habisan, nggak bisa dibiarkan. Itu bukan toleransi namanya kalau kita membiarkan, itu namanya kompromi. Jadi harus bisa dibedakan apa yang disebut dengan toleransi dan apa yang disebut dengan kompromi. Jangan sampai kita kompromi dengan yang namanya penyesatan. Tuhan Yesus sendiri memberikan peringatan, ya, jangan sampai kamu disesatkan. Matius pasal yang ke-24. Lalu Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau memang itu tidak berbahaya, bukan sesuatu yang berbahaya, ngapain Tuhan memberikan larangan yang keras? Ngapain Tuhan memberikan peringatan? Kan aneh rasanya. Kalau itu tidak harus disikapi, kita harus menyikapinya dengan tegas dan keras. Ya, berbagai macam penyesatan. Kita mengasihi orangnya, tapi ajaran yang menyimpang harus kita tolak, harus kita tentang. Kita harus bersuara dengan lantang, bersuara dengan keras untuk menolak berbagai macam penyimpangan dalam bentuk apapun. Bahkan para rasul juga sama, dengan lantang, dengan keras dalam menolak berbagai macam penyesat atau para bidat dengan berbagai macam ajaran yang menyimpang. Misalnya Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Di sana Paulus dengan keras mengatakan anatema, anatema, terkutuklah dia 2 kali untuk mereka yang menolak Kristus. Itu cukup untuk kita bisa selamat. Lalu ada orang Kristen Yahudi yang menganggap tidak cukup untuk selamat hanya dengan percaya Yesus, harus melestarikan tradisi Yahudi, harus disunat, ya harus melakukan hukum Taurat. Yang mana Yesus itu datang karena memang kita nggak bisa selamat dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita, ya, atau dengan cara apapun oleh siapapun. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kita, dan karyanya itu bukan hanya selesai tapi sempurna, sehingga nggak perlu ditambahkan dengan apapun dan siapapun. Cukup hanya percaya Yesus untuk kita bisa selamat. Dan ini sesuai dengan kesaksian Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Untuk itu bagi setiap penyesat, ya kembalilah kepada Injil yang murni, kebenaran firman dan berbagai macam hal yang sudah diyakini sampai hari ini dari Kristen mula-mula, seperti Alkitab itu adalah firman tanpa salah, Allah itu Tritunggal, ya Yesus itu adalah Allah, Dia mati untuk menebus setiap kita, dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan setiap kita. Yesus satu-satunya jalan. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita tahu bahwa firman Allah itu ditulis oleh para rasul tetapi diilhamkan oleh Allah. Dan untuk itu ya kita bisa untuk mempercayainya. Saya mungkin di kesempatan lain akan membahas hal ini secara khusus, ya, tentang apakah benar Alkitab itu firman Allah dan apakah benar Alkitab itu mengandung kesalahan. Ada banyak pertentangan. Nah, itu sesuatu yang menarik juga, ya. Kiranya video ini dapat mengedukasi, ya, mengedukasi setiap kita dan bisa dipahami lah, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau bisa kaum Kristen progresif juga mendengar dan bertobat, ya, dengan mendengar video ini. Ya, Kristen progresif itu Kristen agak lain, jadi harus bertobat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.